Gadis ini merasa ada yang aneh telah terjadi. Jadi sudah pencet bel ingin turun di stasiun berikutnya. Apakah bisa membuka pintu? Saya ingin turun di sini. Tidak bisa di sini, tidak boleh berhenti. Saya memohon paman buka pintunya, saya harus turun. Jangan tarik pintu mobil, oke. Camille, buka pintu, saya harus turun. Tidak di sini, tidak boleh, bahaya. Di saat supir tidak melihat jalan, tiba-tiba ada seorang anak sedang berdiri di tengah jalan. Karena untuk menghindari anak itu, pengemudi berbelok menyebabkan mobil kehilangan keseimbangan. Tengah malam, hanya ada Camille naik ke atas, mengikuti jalan raya balik ke rumah. Baru masuk ke dalam rumah merasa sangat lapar. Dia membuka pintu kulkas, mulai bikin sandwich untuk makan. Ibu mendengar suara di luar, berpikir anak yang gede. Turun ke bawah untuk memeriksa, langsung terkejut. Anak kecil sedang di depan muka. Sudah meninggal dari 4 tahun yang lalu di dalam kecelakaan mobil. 38 anak sekolah di dalam mobil udah mati semua. Tapi Camille jelas tidak menyadari apa yang terjadi. Anak itu habis makan langsung masuk ke toilet mandi. Minta tolong sama ibu untuk ambil handuk. Semua seperti kebiasaan anak kecil tahun itu. Camille dengan cepat langsung sembunyi foto punya Camille ke sudut kamar. Lalu menelepon mantan suami. Awalnya Jack berpikir Claire halusinasi muncul. Tapi Claire omong anak sedang mandi di toilet. Jack tidak percaya hal itu. Jangan ayah, cepat keluar. Pada saat ini dia gak mau percaya juga harus percaya. 2 orang cepat keluar untuk Camille tenangkan diri. Sekarang sepertinya, Camille hanya ada memori di saat sebelum jadi kecelakaan. Dan anak jelas tidak tahu jika diri sendiri sudah meninggal sekali. Demi selamatkan anak, hindari gosip. Claire memutuskan untuk bersembunyikan anak di dalam rumah. Tapi malam itu terjadi masalah. Tengah malam Lena dari bar sampai ke rumah. Tiba-tiba mendengar suara ketok tembok di ruangan sebelah. Dia terkejut berpikir itu adalah ilusi yang diciptakan sendiri. Metode komunikasi khusus ini, hanya saudara perempuannya yang tahu. Lena coba mengetok tembok untuk pramuka. Tidak menyangka bahwa pihak di samping telah merespons. Hal ini membuat Lena ketakutan. Lalu membuka pintu, Camille perlahan masuk ke dalam. Di saat kakak dan adik ketemu lagi. Takut sampai pingsan. Ibu. 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 Lena tidak percaya bahwa adik hidup lagi. Dan Camille juga tidak percaya jika diri sendiri keluar rumah baru 1 jam. Dan kakak bangun udah menjadi gadis dewasa yang cantik. Hal ini membuat tidak ada yang berani menerima. Gadis tengah malam mendengar suara ketok-ketok di tembok. Pintu buka. Tidak percaya orang berdiri di depan adalah adik yang telah mati dari 4 tahun yang lalu. Jika sudah bertemu dengan hantu pasti akan takut. Tapi adik yang berdiri di depan ini adalah orang hidup. Sebenarnya Camille bukan orang pertama yang hidup kembali Lena pernah ketemu. Malam itu ketika dia datang ke bar. Tidak sengaja bertemu dengan pria yang ganteng. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan orang yang dia cari. Kebetulan, Lena tahu gadis itu bernama Adele yang orang itu sedang cari. Jadi dengan baik hati anterin pria itu. Saat ini Adele sedang mengcoba gaun nikah. Melihat diri sendiri di cermin, suasana hati yang sangat aneh. 10 tahun yang lalu Sim dan Adele sedang tenggelam dalam cinta mereka. Mereka nempel seperti gambar dengan bayangan. Dengan cepat sudah umur untuk bahas soal nikah. Di saat Adele memakai gaun kawin, bersiap untuk nikah dengan Simon. Di gereja ada polisi datang dan bertanya. Kematian Simon membuat Adele sangat sakit selama 10 tahun. Dia sedang halusinasi bahwa Simon akan pulang. Tapi ketika dia menoleh hanya ruang yang kosong. 10 tahun melalui, Adele sekali lagi memakai gaun kawin. Lepaskan memori untuk nikah dengan orang lain. Tiba-tiba dari luar ada suara ketok pintu. Adele? 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 Adele, ini aku. Cepat buka pintu. Adele di dalam rumah mendengar suara itu bukan suara asing. Berpikir bahwa diri sendiri ada halusinasi lagi. Dia melihat ke kenop pintu. Tidak memiliki keberanian untuk membuka pintu.
Mendengar suara ketok pintu lebih keras, akhirnya dia benar-benar hancur. Tidak. Jangan, lepaskan aku mohon. Lepaskan aku. Hal ini membuat Simon terkejut. Reaksi pacarnya membuat dia benar-benar bingung. Hari berikut Simon berjalan di kuburan. Melihat foto di makam itu ada nama dia. Sekarang dia baru sadar. Diri sendiri sudah mati bertahun-tahun yang lalu. Menghadapi orang yang hidup kembali, tidak punya saudara. Yang penting sekarang adalah urusin perut yang sedang laparan. Tapi sayangnya di kantong Simon tidak punya duit. Ingin beli hamburger juga tidak cukup. Dia memohon pada owner resto, dia hanya minta 1 roti saja. Tapi pemilik resto tidak peduli. Saya suruh kau cepat keluar, apa kau gila? Simon marah, dia ambil segelas bir. Memukul kepala pemiliknya. Lalu terus pukul di muka orang itu. Membuat pemilik pingsan. Adegan ini ada orang lain menyaksikan. Tapi gadis duduk di situ masih nyantai makan hamburger. Sepertinya tawuran biasa. Hal ini membuat Simon ketakutan. Dia lepaskan pemilik resto lalu pergi dari situ. Dan dia juga tidak tahu itu adalah sang kakak yang punya penyakit jiwa. Juga baru saja melalui perselisihan dengan dewa kematian. Orang tua ini kemungkinan sudah gila. Sebarkan semua foto istrinya di lantai. Lalu ambil sebotol whisky mahal dan tuang ke situ. Akhirnya ambil korek api dan nyalakan. Membakar semua foto-foto di dalam api yang sangat gede itu. Sekarang di dalam kamar ada suara teriak punya wanita. Orang tua ini tidak ada niat untuk menoleh. Biarkan wanita itu tenggelam di laut api, dan dia pergi. Berapa jam yang lalu, orang tua ini sedang berbaring, tiba-tiba ada suara ketok pintu membuat dia bangun. Orang tua ini bangun keluar untuk coba melihat. Menemukan istri yang sudah meninggal 20 tahun yang lalu sedang di dalam rumah. Istri dia sedang di meja makan dan makan mie. Tidak tahu bahwa diri sendiri sudah mati dengan waktu yang cukup lama. Aku sangat lapar. Meskipun orang tua ini sangat merindukan istri dia. Tapi dia sudah tua. Melihat istri yang sudah meninggal hidup kembali membuat dia kaget. Sekarang tidak tahu harus senang atau takut. Dia lebih khawatir itu hanya ilusi. Langsung panggil dokter Julie dari rumah sakit. Memeriksa untuk dia tidak apa-apa. Hanya detak jantung agak kuat. Sebelum Julie pergi mendengar ada suara dari dapur. Dia ingin memeriksa tapi dihentikan sama orang tua itu. Lalu berbohong jika di dalam rumah tidak ada orang. Ketika Julie pergi, orang tua itu baru pastiin bahwa istri dia sudah pulang. Hidup kembali. Bagi orang tua ini adalah bukan hal yang baik. Jadi dia ikat istri di kamar tidur. Lalu tega bakar rumah untuk hancurkan semua. Setelah itu, orang tua ini sudah tidak ingin hidup lagi. Akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Tapi orang tua mati juga tidak tahu. Istri dia tidak mati di dalam api gede tadi. Bahkan sedang makan hamburger di salah satu restoran. Di sisi lain, ketika Julie keluar dari rumah orang tua itu. Menunggu bus, tidak sengaja bertemu sama satu anak kecil. Anak itu tidak omong apa. Hanya diam ikut Julie di belakang. Julie naik ke bus, anak itu juga ikut. Julie turun, anak itu juga turun. Ketika Julie sampai ke rumah, anak itu hanya berdiri diam di taman melihat ke rumah. Tapi ketika Julie berbalik dan melihat, anak itu sudah menghilang. 1 detik kemudian ada suara bel. Ketika membuka pintu ternyata adalah anak yang tadi. Kecepatan ini lebih cepat daripada The Flash. Julie tidak mau biarkan anak itu di luar sendirian. Jadi ajak masuk ke dalam rumah. Meskipun begitu, anak ini juga tidak mengatakan apapun. Julie berpikir anak ini tidak bisa omong. Tapi yang dia tidak tahu adalah, anak ini adalah orang berdiri di tengah jalan. Membuat supir bus kaget. Mengakibatkan semua orang di dalam mobil jatuh ke tebing dan sekarat.